Hari ini kita kembali akan sama-sama membaca dan merenungkan Katekismus Reformasi. Sekarang kita telah memasuki pertanyaan ke-28. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membacakan jawabannya dari tempat masing-masing. Apa yang terjadi setelah orang yang tidak dipersatukan dengan Kristus oleh iman meninggal dunia? Pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Bersama-sama kita akan membaca dari Yohanes 3 ayat 16-18 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kata penghukuman, apa yang muncul dalam pikiran kita? Terbayang hal yang buruk? Terbayang hal yang mengerikan? Atau mungkin muncul gambaran tentang neraka? Bagaimana kemudian pandangan kita terhadap Tuhan berkaitan dengan penghukuman? Masihkah kita melihat Tuhan sebagai kasih? Atau justru kita melihat Tuhan begitu jahat dan kejam karena memberikan penghukuman kepada mereka yang tidak percaya? Tapi benarkah Tuhan jahat? Satu hal yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, sewaktu kita mengatakan bahwa Tuhan jahat, bukankah kita yang akhirnya menentukan standar kebaikan atau kejahatan? Kita yang hanya sekedar ciptaan, justru berani-beraninya menentukan standar kepada Sang Pencipta kita. Betapa berdosanya kita. Sampai-sampai kita berani menentukan standar yang demikian. Reaksi kita secara manusia saat mendengar kata penghukuman adalah tentu kita akan berusaha dengan berbagai macam cara supaya kita tidak menerima penghukuman kekal itu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang layak menerima penghukuman itu dan tidak dapat lepas dari penghukuman tersebut. Kita layak menerima penghukuman kekal karena kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada dari antara kita yang tidak lepas dari dosa. Bapak Ibu Saudara, bukan sewaktu kita melakukan dosa baru kita jadi berdosa. Justru dari awalnya kita sudah memiliki natur dosa sampai akhirnya kita bisa berbuat dosa. Kabar baiknya bagi kita semua, Allah menyediakan jalan untuk kita bisa lepas dari penghukuman kekal tersebut. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita semua. Kristus yang akhirnya menanggung segala penghukuman kekal, supaya kita dapat diselamatkan. Kristus datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Sekarang kita tidak lagi di bawah penghukuman kekal, tapi kita memiliki kepastian dapat menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hanya pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Atau justru kita hanya sekedar tahu tentang Yesus Kristus, tapi tidak benar-benar percaya kepadanya? Ingatlah, kalau kita bisa percaya, itu pun karena Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk bisa percaya kepadanya. Marilah kita ambil waktu hening di hadapan Tuhan. Kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita percaya penuh kepada Kristus dan karya penebusannya? Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita percaya pada karya Kristus. Dan mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, selidikilah kami dan kenalah hati kami. Ujilah dan kenalah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah kami sudah benar-benar percaya kepadamu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menguatkan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih untuk perenungan singkat kami hari ini.
kami diingatkan kembali mengenai kepercayaan kami, iman kami kepadamu ya Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit ini mungkin seringkali kami ragu kepadamu. Tapi biarlah sekali lagi kami dikuatkan, ditegur, dihibur oleh apa yang sudah kami sama-sama renungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terkhusus anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.